Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada suri tauladan kita, paling papanan pasir kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau tadi diawali dengan salam, salam itu hukumnya apa? Mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah. Jangan kalau macam-macam. Mubah dari sunnah jadi wajib. Jawabnya belum tentu. Kalau macam-macam. Nah, Ustaz ini sebab salah. Jawab ini salah. Ya, kalau wajib yang tadi. Tapi ada juga jawab salam hukumnya haram. Nah, Ustaz ini sesat. Mana contohnya? Lagi sholat imam, Assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya jawab, Waalaikumsalam. Batal sholatnya. Benar apa benar? Nah, ya mesti wajib. Ada juga yang ketiga jawab salam itu hukumnya tak galak banyak didengar. Ya, tak pengen kita dengar jawabannya. Apa contohnya? Pergilah ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal mu'minat wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun. Jawab, Waalaikumsalam. Lokak TBG? BG. Ya, namo dak salah-salah. Joko Budiono sapu. Terus wong ya. Oh, galak macam-macam. Lah jelas menegot. Ini salah satu Jawa yang banyak hirup. Nah. Landas kamu tahu. Awas habis ini batal. Iyo, aku di sini nak nganjuk pelajaran, bukan nak melawak. Ya, tapi suasananya siang biasanya lengan. Antum, aku dari sekolah dulu, kalau dari rumah lemah, ya, absen dulu, ngajar dulu sebentar, baru izin ke sini, ya. Demi apa namanya, santri-santri pesantren hilang ya, Pak Manto ya. Ada uang 40, alhamdulillah hadir galo. Kakek imbaskan ke teman-teman yang lain. Kalau lah keluar kakek, tolong di masyarakat juga dipraktek ke. Jangan untuk diri dewek. Maka disindir sama ulama-ulama Mesir, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tak dimanfaatkan pecah pohon yang tidak berbuah. No, tegak baik pohon tu, tapi tak berbuah. Nah, itulah kalau kita punya ilmu tapi tak dimanfaatkan. Yang tak punya ilmu cari ilmu. Yang sudah ada ilmu pertajam ilmunya. Kalau lah tajam mak mano sebab. Nah, inilah yang bakal kita hari ini lakukan. Apa materi kita? Kepengurusan jenazah. Ini camat kalau termasuk yang ngomong ini camat kalau. Calon mati. Ya sering mau mati jangan tekasnya. Iya, kita tak tahu. Tak benar tua, muda, tak tahu kita bakal mati. Iya, raja-raja. Coba raja-raja mati, rakyat rata. Ketua lapas. Kamu ngomongnya aku tidak lapor ke Pak Manto, ke Pak Sedagi, pengajar, Ustad. Nah, pasti dia kamu ngomong matinya tu. Lancar ya lidahnya untuk ngomong mati tu. Kalau mati siapa nak menjawab materi? Ayo, ini durasinya cuma 45 menit. Aku ngomong sama Pak Chandra tadi kalau baca 2 jam, sanggup tak? Sanggup dia? Laju lah kamu. Aku tak sanggup. Amplopnya sama baik. Nah, 45 menit.
ya dijadikan dua jam, amplopnya sama baik, cuma iya, nah segedo apa sebesar kapan amplopnya percuma. Yang penting nah mereka kau yang ngomong ya patungan deh kayak kalau kurang iya bukan kaleng-kaleng dari semalam ngetiknya. Oh iya tuh ya, aku tadi berharap ada proyektor kita tampil ke, ada videonya kita tampil ke, langsung kita praktek ke, karena waktu mendesak tidak bisa seperti itu. Kami berharap kaget yo kita kasih teorinya, catat agak praktek ke, kalau misalnya ada waktu bersama Pak Chandra atau Pak Manto dan sebagainya dari sini ya. Luar biasa, aku sudah nganggap keluarga di sini. Yang belum pernah tuh lapas tuh di lapas Pak Jo, Pak Manto. Iya, kalau ada kawan bolehlah dipromosi ke sana. Mangko tahu. Iya, kalau di sini nih hebat hasil didikan ustadz di sini. Iya, besok ada lagi materinya kan? Oh, besok lagi ada lagi kan? Besok lagi ada lagi kan? Lemak dididik sampai hebat. Aku bangga waktu dipanggil kemarin tuh pas muncul. Nah, dikirim apa? Melon yang aku beli dengan melon yang dikasih beda. Apa bedanya? Bibitnya beda Ternyata kamu nanamnya pakai solawat. Kamu nanamnya pakai sambil ngaji, ngapal juz 30. Beda memang. Salatullah sampai nyiram melon tuh kan. Salah hasilnya bagus, mantap. Kangkung sekeput, woi lembut-lembutnya langsung kutumis. Beliwak tadi setengah kilo, tobe, sabe hijau, mantap, masya Allah. Berkah nih, sikok lagi tuh telur 3 biji. Iya, 3 butir. Masih anget dari ngedokan ayam kali lah. Oh ya Allah, itulah sampai rumah, alhamdulillah langsung didadar ke. Jadi apa namanya buka puasa itulah yang kami buat. Jadi ku telepon ke rumah, nih dapat ini. Nah ini baik lauk kita buka puasa hari ini. Oh sudah, ayo ya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru pembukaan. Bayangkanlah 2 jam kamu dewek ngomong tadi kan sanggup kan? Iya. Aku udah basa-basi 2 jam gitu. Iya. Nah. Pinter nih, tadi wakili dengerin Pak Manto, jangan caca tahu. Aku incer Chandra kayak mana ya. Yuk kita mulai belajar. Yang pertama cak mano cara mandi ke mayat. Mayat itu dibagi 2. Ada yang perempuan, ada yang laki. Ini ada mahasiswa mana? UIN ya? Semuanya UIN. Oh, UIN sama Unsri. Oh, yang Unsri jurusan? Oh, PGSD ke Lapas. Apa hubungannya? Pembinaannya. Oh, kalau yang UIN pembinaan. Oh, pembinaannya. Jadi jurusannya apa? Tadi PAI ada. Cuma 1, yang lain? Hukum. Nah, hukum masuk Iya, PGSD tadi aku agak bingung. Sebabnya lah tua bangko kan lo ini. KTSD kan lo kalau anaknya yo. Oke. Jangan mudah tersinggung. Kalau ustadznya ngomong nggak boleh tersinggung. Karena banyak kejadian di luar kalau tersinggung dengan omongan aku biasanya besoknya langsung kita ngomong. Kamu tahu deh sudah. Galak-galak ngundang aku. Sejam gue buat sakit perut kau. Iya. Tapi yang penting ada ilmunya. Oke. Memandikan jenazah. Sekarang kita hadisnya dulu ya. Dari Ibnu Abbas, tak perlu dicatat yang ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa Indonesianya, mandikanlah dia atau jenazah itu dengan air dan daun bidaga, ya, bukan daun bedaga, apalagi bidadari.
Iya, apalagi bidadara. Nanti apa? Bukan daun kelo. Nah, biasanya daun kelo itu untuk ngusir. Ngusir? Ngusir siapa? Musuh. Oke, ngusir ya sebaik ngomong setan, dosa tegasnya. Pasien buku aku setan. Ngajar. Iya, setan, lemah. Blus. Oh, itu dia. Ya. Mandikanlah jenazah itu dengan air dan daun bidara serta kafanilah dengan 2 kain. Ustaz, kalau nak katik daun bidara pakai apa? Itu ada tadi. Pakai apa? Kapur bagus. Ayo ditunggu halus-halus maka wangi. Ini yang napinya wong Palembang kalau kan ada yang Palembang, warga binaan ada yang luar Palembang, Nah, jadi kalau aku ngomong Palembang ini ngerti ya? Alhamdulillah. Maksud aku kalau di luar Palembang pun bahasa Indonesia, cuman agak cak mana gimana itu ya. Sudah tadi lah tertentu cukup jadi banyak tadi susah nak ngomong bahasa Indonesia itu ya. Terus kafanilah dengan 2 kain. Kalau badannya besar, tinggi, subur, cukup 2. Ya. Biasanya laki-laki itu 3. Kage ada hadisnya. Kalau perempuan biasanya 5 benar. Maka hadis riwayat Bukhari nomor 1265 sama Muslim nomor 1206. Jadi ingat dulu, itu dasarnya dulu ya. Mandikanlah si jenazah tadi dengan air ya dan daun bidara. Tengok airnya air apa? Ya air ledeng tuh lah airnya nih. Jangan air kelapa, air dogan, air kopi, teh, susu. Kakek itu mandinya di surga kakek. Di dunia ini mandi kejegang ke baju, jangan baju panas pula kejegang ke. Nah, aja lembu kalau. Ayo, ya jangan. Ya. Nah ini ada cerita, ada petugas mandi ke mayat, seorang wanita datang sekampung tuh. Oi, tukang mandi ke mayat, ngapo? Tolong mandi ke mayat ini. Kami tak galak sekampung mandi ke mayat ini. Ngapo ditanyanya? Karena mayat ini seorang pezina katanya. Mandi kelak. Ya karena sudah tugasnya wanita tadi tukang mandi ke mayat, mau tak mau mandi ke mayat. Pas mandi ke mayat tadi, apa dongkol si tukang mandi ke mayat yang wanita tadi? Apa ujinya? Dasar pezina klepu. Mayat tadi 3 kali ya klepu. Geremak rasan. Giliran mati berani ngempuk uang. Pilihan itu tak berani. Nah itulah. Ya ngata uang di belakang berani, di depan tak berani. Ya tak? Benar tak? Benar apa benar? Nah, biasanya ngomong benar besar itu itulah benarnya. Uangnya itu itulah. Ya. Begitu sudah selesai, pas yang ketiga tangannya lempel klepu. Kau 3. Galak-galak. Yang tangan tukang mandi ke mayat tadi nempel di pundak mayat tadi. Nah, jadi tolong katanya, tolong. Padahal uang lah lagi kan sekampung itu kali. Tolong, akhirnya ada yang dengar. Begitu ada yang datanglah. Ngapo kau teriak-teriak? Tak tahu. Aku ni lagi mandi ke mayat. Begitu lagi nyiram, tak tahu tangan aku tiba-tiba nempel di pundak mayat. Jujurlah, apa yang kau gawe ke? Aku dah ngapu-ngapu, cuma mandi ke mayat. Jujurlah, yang tak percaya. Nah, sudah selesai. Akhirnya datanglah sekampung tadi. Oi, tolong, ini ada musibah. Begitu ingatnya, datang galo-galo apa namanya? Masyarakat tadi datang, langsung saya ini apa pembek keputusan. Ya sudah, kalau cak itu
tangan kau kita potong. Oi, jangan. Sakit tangan aku dipotong. Kata uji si tukang mandi ke mayat. Oh sudah, ide pertama gagal. Ide kedua, kalau kau dah galak tangan kau dipotong, kita potong pundaknya mayat. Oh dah boleh juga. Dah boleh menyakiti mayat. Kakek kita belajar ini kakek. Mentang-mentang mayat jangan disakiti. Gagal rencana kedua. Ya sudah, terakhir. Kau sama mayat kita kubur. Oh dah baca. Nyogek besar ya. Mayat ini kubur mati memang, aku ni hidup. Mana baca nak ni? Kubur. Nah, akhirnya ingatlah masyarakat ini ada orang hebat, ulama besar tapi tawadhu. Tawadhu itu apa ya? Rendah diri, tapi tidak ada rendahan. Ya, rendah diri, tapi tidak rendahan. Oh, namanya Imam Malik. Dipanggil Imam Malik tadi. Ya Imam Malik, kami ada masalah, tolong datang ke sini. Datang Imam Malik. Ditanya, ngapa kau? Tak tahu Imam, aku ni pas mandi ke mayat tiba-tiba tangan aku ni lengket. Jujurlah, pertanyaan kedua, apa yang kau gawe ke? Dak kata Imam, aku dak gawe ke apa-apa, cuma mandi ke mayat. Dah, ketiga, begitu sudah selesai kelepuk. Yo, jujur, dijawabnya jujur. Aku kesel sama mayat ini karena sekampung ini ngomong dak galak mandi ke mayat ini karena mayat ini seorang pezina. Sekarang aku tanya sama kau, ada tak saksinya yang kau tahu kalau dia ini pezina? Kata aku dengar dari kampung. Jadi apa kata dalam Al-Quran? Maka rajamlah sebanyak 80 kali. Oh, disepak sama Imam Malik tadi, tangannya tadi 76 kelepau, 77 kelepau, 78 kelepau, 79 kelepau, pas 80 kelepau, lepas tangannya. Alhamdulillah. Jangan macam-macam jadi. Ya, kalau memang sudah diamanahkan untuk menjadi panitia kematian, pelajarilah baik-baik cara mana cara kepengurusan jenazah. Ini tidak ada sekedar cerita, ini terjadi. Ya, makanya kita harus hati-hati. Kita detailnya. Kalau aku suruh catat, baru catat. Kalau tidak perlu catat, tidak usah dicatat. Ya, tuh, paham? Sejauh ini paham? Coba aku nak ngetes pada dulu. Kalau aku bilang selamat pagi, tepuk sekali. Coba, selamat pagi. Bagus. Kalau aku ngomong selamat siang, tepuk 2 kali. Tepuk selamat siang. Oke. Kalau selamat sore, tepuk 3 kali. Bagus. Kalau selamat malam, tidak usah bertepuk. Paham? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagus, mantap. Kita uji sekali lagi. Kalau dah konsen aku dah mulai. Iya, percuma ngomong berbuih-buih capek-capek mengas-mengas. Kamu dengar tidak? Ujung-ujungnya tidur. Berpang malam. Iya. Tak lama ngomong di sini tidak didengar. Ya, paham? Oke, kita belajar sama-sama. Kita ulangi. Selamat malam. Nah, kan? Lalu sih, kelebih tadi itu. Dia mau selamat malam jangan bertepuk, masih bertepuk, gatal tangan dulu. Selamat pagi, benar. Selamat malam, benar. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Ciko. Makanya duduk di depan lain kali yang duduk belakang. Ya, nah itu cara-cara untuk konsen. Itulah cara aku kalau ngajar di sekolah. Ada baca, sini kau ngajar, terbang, ada baca lagi. Masuk di sini lagi aku. Biasa ceramah di sini, duduk di sini, tegas sini. Tiba-tiba di situ.
Asik aku. Ketemu Pak Manto. Nah, Ustaz. Habis hilang image aku, selesai. Ya. Ya'udzubillah min dzalik, minta jauh ke bawah. Ya. Yang ada yang baru masuk ini. Baru tahun ini yang baru masuk di sini. Ada? Atau wong lama kalau? Oh, wong lama kalau, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tidak muak nyium aku Muak tak nyium aku? Jujur muak tak nyium aku? Aku yang muak nyium aku. Astagfirullahaladzim. Oh, bukan nyari pahala, nyari dosa nih yang puasa. Mangko ketawa biar santai ya. Oke, lanjut yang kedua. Dari Aisyah. Siapa Aisyah? Siapa Aisyah? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa katanya? Rasulullah menyukai memulai dari sisi kanan dan anggota wudu dalam bersuci. Nah, wudu itu ada berapa? Yang kamu praktek ke anggota yang harus kena air wudu ada berapa? Ada apa? Kalau dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum, basuh muka. Ya, fagsilu wujuh wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai siku. Nah, tangan sampai siku jangan dibalik. Benar apa benar? Benar apa benar? Yang benar tuh cak ini. Nah, ini dah. No. Jangan macam-macam. Jadi kolai malaikat pula mati di sana gitu. Jangan mulai, ya. Jadi tangan dulu sampai siku itu yang benar, ya. Sudah wamsahu, kemudian wamsahu biru'u siku, baru kepala, baru terakhir iya. Ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata. Bukan kayak ini. Bersih ya. Nah. Ini kalau aku jengok ya, ini peraturan. La ilaha illallah. Iya ada kan? Ada. Yang ngomong tuh lah. Astagfirullah. Ya. Memang itu kejadian. Sengaja tidak sengaja pasti terjengok oleh kita. Betul apa betul? Nah, ya, itu salah satunya. Jadi gunakanlah kalau ngambil air wudhu itu kita harus menggunakan sebelah kanan. Ya, kalau masuk rumah kaki kiri atau kaki kanan? Kalau masuk masjid? Kalau keluar masjid? Kalau masuk WC? Keluar WC? Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa, bagus. Ya. Nah, itu kaki praktek ke. Siapa tahu kaki keluar dari sini keluar jadi dai pula. Itu tidak tahu. Ya, jadi pengurus masjid. Ya, nah, jangan lupa kalau pengurus masjid panggil aku. Ujung-ujungnya itulah. Ya, wudu dulu, kemudian baru bersuci. Nah, ini babnya lain lagi. Babnya namanya toharo. Ya, bab bersuci itu namanya bab toharo. Iyalah di situ mandi wajib, cak mano calon bersih ke habis apa? BAB dan buang air kecil. Ini saya yakin, aku yakin. Kalau perempuan yakin nian saya. Kalau laki-laki belum yakin nian aku. Kalau kencing dodo apa tegak? Hei, gaya kamu. Nah, sudahlah. Awak tegak. Ya, tegak apa dodo? Nah, kutanya lagi, dodo apa jongkok? Lah sudah pelin-pelan, kutanya lagi, kencing dodo apa tegak? Dodo apa jongkok? Apa kendak kau? Mana yang benar? Jongkok. Mana duduk nak ucap kan? Najis kalau jongkok. Tak baca duduk. Kalau duduk di klosetnya yang duduk. Kalau klosetnya yang jongkok. Jongkok yang tak boleh itu berdiri. Ngapa kalau kencing kita berdiri? Nyiperat kalau sehingga
celana ini sarung tuh sewet tuh kena galo. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kencing itu sambil duduk atau jongkok. Paham? Oke, ya. Tuh, lanjut. Kemudian hadis dari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali ini? Ya, oke, ya, menantu Nabi atau Khulafaur Rasyidin yang keempat, ya. Kita bacanya apa kalau misalnya kalau ada di sini Ali bin Abi Thalib? Rawi. Hah? Rawi. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua? Umar. Yang ketiga? Utsman. Itu radhiyallahu anhu kalau kan? Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bukan radhiyallahu anhu. Ya. Jadi apa kalau jadi milad yang benar jangan jangan jelaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dah alainya besar. Tapi di sini tidak terjadi kayak itu. Ya. Jadi kalau aku tegur kebenari jangan mengacu, jangan marah biar tidak kebablasan salah sampai habis. Paham? Oke. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menyingkap aurat orang mati sebagaimana aurat wong hidup." Jadi kalau masuk WC berdua, berbelakangan badan kalau terpaksa. Tidak boleh. Iya. Maka terjadilah pelecehan seksual. Sedangkan wong hidup baik kita tidak boleh tengok auratnya. Apalagi wong mati. Kecuali pasangan. Ya, kakek kita pelajari ada. Ya. Kalau bapak-bapak punya istri, saudara-saudara punya istri, ketika mandi ke bininya kakek, boleh tidak mandi ke? Boleh. Tapi kalau kamu punya anak lanang, mandi ke emaknya atau istri kamu, boleh tak? Tak boleh. Ngapa Ustaz, kan emaknya dewek, beda jenis kelamin. Sekarang aku tanya, ketika kamu punya anak gadis, yang boleh nyingok aurat anak gadis kamu suaminya apa kamu? Nah, makanya kalau aku ceramah nikah, itu kalau aku kasih tahu para tamu undangan dan galau-galau itu, anak laki-laki itu milik ibunya sampai kapanpun. Ya. Tapi kalau anak perempuan itu milik ayahnya hanya sampai dia menikah. Jadi kalau sudah nikah, anak perempuan itu bukan milik kita lah, milik suami. Karena sudah diakad nikah Tapi kalau anak laki-laki milik ibunya sampai kapan pun, karena surga di bawah telapak kaki. Tapi kalau bini di bawah telapak kaki, belum tentu. Suami ajak mana dulu ada surga. Sama suami cak Fir'aun, mana ada surganya? Benar apa benar? Nah, ketika kamu sudah dihabiskan masa dosanya di sini, balik jadi suci lagi, baru ada surga lagi. Ya, makanya jangan sampai masuk dua kali. Balik, ajak bini, didik lebih baik lagi, ajak anak, didik lebih baik lagi. Insya Allah jadi insan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3140. Ya, itu anjuran kalau kita tidak boleh membuka aurat mayat atau jenazah saat memandikan. Paham? Nah, ya. Sekarang persiapannya. Apa yang harus kita persiapan? Nah, ini boleh dicatat, ya. Persiapan. Yang pertama, ruangnya harus tertutup. Tidak boleh terbuka. Tadi aku lama basic sama beliau nih. Di mana tempatnya biasa pempraktek? Sini. Tutup. Pasang bebel. Apa bebel itu kalau bahasa Indonesia nih? Hodeng. Kata Palembang tadi kan bebel. Ya benar pula kan.
Ya. Pasang bebe kanan kiri depan belakang, yang masuk hanya keluarga atau pengurus. Kalau mayatnya laki-laki, pengurus laki-laki boleh masuk, mandikan. Ya. Apa pertama? Ruang tertutup. Aurat juga tertutup kain. Ya. Jadi misalnya ini kakek mayatnya masih pakai baju, gunting. Kalau tak baca dibuka, misalnya begamis susah kalau nak dibuka kan, gunting deh bajunya. Nah, tapi kalau baca dibuka, kancing kayak ini, nah ini kancing buka, kancing sudah daun disobek. Jangan siap, jangan pula. Ya, itu namanya menzolimi mayat atau jenazah, tak boleh. Ya, jadi yang pertama tadi ruangnya harus tertutup. Kedua, aurat mayat jenazah harus tertutup, auratnya tidak boleh terbuka. Yang kedua, mandi ke boleh tidak pakai tangan telanjang. Harus pakai sarung tangan. Makanya pas kakek bersih ke badannya lu, ya, tidak boleh sampai nyingok buka dikit. Tak boleh. Ditutup kami bersih ke matanya bocor, jangan di bawah. Ya, bersih ke bagian-bagian kalau baru mandi ke. Ya, pakai sarung tangan. Airnya harus bersih. Bisa air sabun juga atau daun bidaga. Ya, dah kata Ustaz nemu daun bidaga itu tadi kapur bagus. Terus sabun, sabun tuh di apa namanya? Seset. Nah, ya. Itu bagus itu. Wangi. Jadi mayat itu wangi, ya. Kemudian siapkan juga meja atau alas jenazah. Jadi sehingga kalau pasti kaki kita hidupkan, ya, kotoran itu kan dipencet dulu. Begitu tidur kayak ini, dudukkan saya ini, pencet ke dalam perut. Terus jangan kuat-kuat ino. Tiba-tiba hidup lagi dia. Bahaya kan? Nah, pencet supaya apa? Dari kubul kotorannya keluar, baik dari depan maupun belakang keluarga lo. Nah, itu yang diantisipasi. Makanya harus ada meja atau alas. Kalau kita dulu biasanya pakai kedebong bisa, masih ingat ya Pak ya? Nah, atau biasanya keluarga tuh berjejer kaki, pakai kaki nih. Nah, mayat pucuk sini, tinggal mandi. Ya, nah itu. Jadi tidak ada alat-alat khusus untuk memandikan mayat tersebut. Apapun yang pacak dipakai itulah. Jangan sampai berhutang. Ya, jangan sampai berhutang. Apa adanya alatnya itulah yang dipakai. Mangkonyo kalau para malaikat sakaratul maut itu datang, ya, siapkanlah. Ustaz, aku dengar katanya malaikat itu udah galak masuk ke rumah. Malaikat mana dulu udah galak masuk rumah? Katanya kalau ada anjing gak ada galak masuk rumah malaikat. Benar. Tapi kalau anjingnya di luar ada masalah. Tapi kalau anjingnya di dalam, ya, tidak boleh nyinggung ada patung-patung. Ya, nah itu malaikat pemberi nikmat tidak galak masuk ke dalam rumah. Malaikat pencabut nyawa masuk tak? Masuk. Kata Allah, cabut. Nah, cabutnya. Katik nak nunggu. Tak katik urusan. Nah, ini belum taubat ini. Nah. Okay. Ada kan saudara kita masuk penjara belum bertobat mati di penjara itulah. Nauzubillah min. Galak saya itu. Nah, itu namanya mati dalam suul khotimah. Kalau pacak mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, paham? Oke, ya. Itu. Jadi yang pertama tadi apa? Uangnya tertutup, kemudian auratnya tertutup. Yang kedua, pakai sarung tangan. Airnya bersih. Bisa pakai sabun atau daun bidara. Amadak katik daun bidara, kapur bagus. Terakhir,
meja atau alas jenazah. Apa yang baca itu? Ya, itu persiapan. Lanjut, sekarang langkah-langkahnya. Ya, baru kita niat. Ya, niat mandi ke jenazah. Tidak baca bahasa Arabnya, cukup bahasa Indonesia. Sengaja aku niat mandi ke mayat ini fardu kifayah lillahi ta'ala. Sudah mandi ke selesai. Yang kedua, setelah niat harus diomong gak? Gak perlu, cukup dalam hati. Kan sudah tahu itu bakal mandi ke mayat. Tidak mungkin mayat mandi ke binatang. Ya, apalagi mandi ke tumbuhan, ya. Nah, itu salah. Kedua, bersihkan kotoran. Angkat kepala perlahan. Tekan perut dengan Nah, itu tadi yang ngomongkan. Posisi tertidur, angkat kepala pelan, angkat perut, tekan. 2, 3, sudah. Kalau udah galak keluar, jangan kau pencet sampai keluar. Pemaksaan itu. Apalagi kalau bulan puasa, dak galak keluar, dipaksa ke keluar, batal. Ya, makanya tembok-tembok tuh banyak tembok kalau tuh. Banyak kamu tembak kalau di kamar. Awas, hati. Tapi kalau tidak sengaja, batal tak? Tidak. Kalau tidak disengaja, kalau disengaja, namanya lanang. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari libur, seminggu pening pala. Ya, aku mikir apalagi kamu di sini, tahun-tahun ya. Ya Allah ya Allah, luar biasa ya. Yang ketiga, wudukan jenazah. Tadi ada berapa wudu? 4. Kalau kamu 4 atau 8? Kalau kamu wudu 4 atau 8? 8 ya. Pertama apa? Tangan dulu. Kedua, kumur-kumur ya. Batal puasa kau. Nah, batal kau puasa. Tapi itu Rasulullah Ustaz yang ngajar ke. Tidak batal kalau tidak ditelan. Nah, itu selesai. Bangku belajar tuh jangan setengah. Terus setelah kamu hidung. Nah, masuk ke sesuatu ke dalam badan tubuh itu batal kamu masuk ke itu. Yang batal itu batal itu. Kalau cuma tidak batal. 3. Yang keempat muka. Yang kelima tangan sampai siku-siku. Yang keenam kepala. Oke. Yang ketujuh kuping. Terakhir kaki. Ada 8. Ya, tapi kalau dalam Al-Quran yang wajib ada 4. Ya, 4-nya lagi pelengkap. Siapa yang memberitahu kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Maka hadis Rasulullah, taraktu fikum amroini. Saya meninggalkan 2 perkara. Intamasaktum bihima lam tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh dengan 2 ini, kamu tidak akan sesat. Apa kata Rasulullah? Kitab Allah wa sunnatar rasuli. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul yaitu hadis. Ya, paham? Oke, lanjut ya. Tanpa memasukkan air berlebihan ke hidung dan ke mulut jenazah. Jadi secukupnya. Jangan kayak mentang-mentang mayat jenazah ini masuki. Dia keselak bangun tidur. Tekacin kau. Kau kalau hidung banyak-banyak bayinya. Bangun lagi dia. Nauzubillah min. Jangan sampai. Dan juga di mulut tadi secukupnya. Yang keempat, mandikan itu sampai 3 kali. Ya, Allah itu kan ganjil. Senangnya kan ganjil. Maka sholat witir kita alhamdulillah sekarang 3 sekali salam. Tidak lagi 2 sama
satu. Ya. Sebagian musola masjid ada yang 2 sama 1. Benar tak Ustaz? Benar. Tapi 2-nya niatnya jangan sholat witir. Masa sholat witir salah rakaatin? Ya sengaja aku sholat sunnah witir 3 rakaat, tapi niatnya 2 rakaat. Ya Allah, aku cicil dulu ya Allah, 2 dulu, kaget baru siko. Sholat kok dicicil? Tak bisa. Makanya usolli sunatas syafa'. Usolli sunatas syafa' rakaatain. Kaget baru sudah selesai salam, baru tegak lagi, baru usolli sunatal witri raka'atan, 1 rakaat. Berarti kita cuma dapat witirnya 1 rakaat. Baru kemarin ngasih saran di sini kalau baca 3 baik langsung alhamdulillah 3. Oke, itu bukan satu. Kalau ngapo sampai 23 rakaat di masjid-masjid lain itu karena bacaannya suratnya panjang, pendek. Ngapo di sini banyak 11, ada yang 13? Karena suratnya bacaannya pendek. Indonesia lebih hebat lagi. Rakaatnya lah pendek, bacaannya juga pendek. Pernah aku galak ngomong di ceramah atau di khotbah Jumat atau di terawih. Beda wong Cina, India sama Indonesia. Wong Cina itu sedikit ngomong tapi banyak begawi. Kalau wong India banyak ngomong sedikit begawi. Kalau wong Indonesia apa yang diomong ke beda dengan begawi. Banyak gawi. Betul apa betul? Betul apa betul? Paling ngomong betul saat itu betulnya dia. Ya. Kita lanjut. Sudah keempat, mandikan 3 kali mulai sisi kanan, ya. Terakhirnya air dan kapur barus. Yang pertama tadi apa? Dibudukan dulu kan. Yang kedua tadi apa? Mandikan. Yang ketiga baru dimandikan pakai kapur barus. Mulai dari sebelah kanan, baru sebelah kiri. Nah, baru terakhir yang kelima, keringkan, rapikan, baru rambutnya disisir. Ya, rambutnya disisir. Kalau rambutnya panjang, mana kata kamu kan disisir? Ya, sisir bayar rambut yang lain. Kumis, sisir, ya, jenggot. Kalau udah kade gambut misalnya botak. Kita ulangi lagi. Yang pertama apa tadi? Niat dalam hati. Yang kedua, bersihkan kotoran. Dari mana mulai? Kepala, baru perut. Yang ketiga apa? Wudukan jenazah. Yang keempat, mandikan. Berapa banyak? 3 kali. Mulai dari mana? Kanan. Terakhirnya baru pakai kapur bagus. Mantap. Wong cerdas itu memang hebat. Berarti memang cerdas ini. Ya. Yang kelima, kering ke, ya. Rapikan. Baru terakhir sisir. Belajar. Jangan kalah dengan saudara kita yang agama lain. Eras. Kita juga cak itu. Ya. Jadi jangan bangga hebat dengan harta, tahta, wanita, apapun itu kata-katanya. Ujung-ujungnya ALM. Apa? Almarhum. Betul. Oke, lanjut. Standar larangan. Nah, ketika mandi ke mayat apa yang tak boleh digawe ke? 2. Yang pertama, pemandian oleh sesama jenis kecuali pasang. Nah, tuh dalilnya tadi sudah di atas awal. Jadi kalau kita mandi ke jenazah harus sesama jenis. Yang tak boleh sesama jenis itu menikah. Ya, menikah tak boleh sesama jenis. Tapi kalau mandi ke mayat boleh sesama jenis.
kecuali suami istri. Yang kedua, dilarang membuka aurat. Dan yang lebih parah lagi, menceritakan aib jenazah. Oh, cak mana kau mandi ke tadi? Oh ya Allah, pokoknya dia berjilbab selama ini. Orang kalau rakam tu, nana lo. Oh, bukan untuk biawat. Ini paling susah ini kalau mau mandi ke mayat, yang ini paling susah nutup ke aib mayat. Jadi ada dua, ya. Yang pertama tadi apa? Mandi ke mayat dengan sesama jenis kecuali pasangan suami istri. Yang kedua, iya, dilarang membuka aurat jenazah, tutup pakai kain. Jadi sebelum nak buka bajunya, misalnya aku pakai baju ini, tutup dulu pakai kain. Nah, baru dibuka. Paham? Oke, ya. Sekarang kalau sudah urutannya memandikan mayat, berarti lanjut ke mengkafani mayat, ya, ke jenazah. Hadis riwayatnya apa baik? Nah, ini hadisnya dulu, tak perlu dicatat, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan berapa? Tiga helai kain kafan warna putih. Ya, kalau beliau dulu dari Yaman atau namanya Sahulia, tanpa gamis, tanpa sor, telanjang pula, tak pakai apa-apa, tapi ditutupi dengan selembar kain. Aurat laki-laki yang harus ditutup dari mana sampai mana? Pusat sampai sampai lutut. Jadi kalau pusat ke dado, nak telanjang dado boleh tak? Boleh. Sholat pakai kaos kutang baik yang keleknya kenyingoan boleh tak? Boleh. Tapi sopan tak? Nah, ngadep pacal baik. Oi lah, enak mati lah. Iya, pakai banyak nyong-nyong dosa. Giliran ngadep Allah pakai kaos kutang. Pas Allahu Akbar lemak putih, kele hitam, lebat bulu, la ilaha illallah. Mending wangi bau bulu. Kamu lemak baunya, yang sampai tu nak hisapnya. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi tidak ada sehelai apapun pada saat kita kaget bahwa mati kecuali kain kafan. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1264, hadis riwayat Muslim 941. Kalau nanti boleh, nanti PowerPoint ini saya akan kasihkan ke Pak Chandra. Nanti bisa di print, bisa diulang lagi di kamar, di kamar masing-masing, ya. Kalau misalnya memungkinkan, ya. Aku udah kunjuk dulu Pak Chandra, kakek takutnya Pak Chandranya atau Pak Mantonya menunjuk ke kamu dulu, baju bocor. Nah, iya, ya, baju bocor. Karena pernah ada seorang santri, ya, nanya ke Gus Baha. Tahu Gus Baha? Tahu Gus Baha? Kiai hebat dari Jawa yang sederhana, ilmunya luar biasa. Kalau ceramah cuma gesewet, baju putih lengan panjang, kemeja, pakai peci warna hitam. Apa katanya? Gus, berdosakah kalau membocorkan soal ujian? Ini pertanyaan anak SD. Dijawab dengan lucu oleh Gus Baha. Bocor ke kunci surga lagi dah apa-apa. Apalagi bocor ke kunci jawaban sekolah ujian, ujinya cari. Terus ada yang ngomong juga kalau ini, Ustaz, kalau kami sudah melebur dosa-dosa di sini, kami masuk surga apa masuk neraka? Hah? Masuk surga apa masuk neraka? Kok susahnya jawabnya? Tak pede ni kamu yang masuk surga ya? Optimisnya masuk neraka. Kunci neraka kamu pegang tak? Nah, kamu nak masuk neraka? Kunci neraka pegang tak? Nah,
optimis lah kalau pacak masuk cuman ada nah tadi ya ada cara nak masuk surga, tak baca amplop masuk surga baca. Ayo harus diiringi dengan amal perbuatan yang baik ya. Hadis riwayat Bukhari 1264, hadis riwayat Muslim 941. Biasanya kalau Bukhari Muslim itu namanya hadis riwayat Shahihaini. Kalau sudah ada Shahihaini berarti Bukhari Muslim ya. Lanjut dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ini belajar hadisnya dulu bagi baru penjelasan. Pakailah pakaian putih karena itu sebaik-baik pakaian kalian, dan kapanilah orang mati kalian dengannya. Pakai yang baju putih ini bagus ini. Ini biasanya baju putih ini calon yang duluan mati biasanya. Kalau berdasarkan ini, kesian yang budak magang. Putih kalau mati kan. Termasuk aku peci aku putih. Iya. Kan warnanya putih. Maka pakailah pakaian putih karena pakaian putih itu sebaik-baik pakaian. Ustaz, kami tak punya baju putih. Kalau nak sholat Jumat pakai sunnah Rasul. Sunnah Rasul tidak cuma pakai baju warna putih, pakai yang lain. Ada wangi-wangian di kamar, pakai. Dak kate juga mandi sebelum sholat Jumat. Nah itu salah satu sunnah. Yang kagetlah balik di luar atau sebab begini. Sunnah Rasulnya malam Jumat. Main lain dekati malam Jumat. Malam apa berajul? Jamaah aku tuh ada bertanya Pak Fikri. Apa katanya? Ustaz, boleh tak bercampur? Nah bahasanya agak sedikit ini ya. Jangan diperontal kalian. Agak disikit dirim dulu. Boleh tak suami istri bercampur bulan puasa? Boleh. Nah, kata Ustaz itu tak boleh. Boleh. Ya, kalau sudah buka puasa. Nisa'ukum harsul lakum. Ya, istri kamu itu adalah sawah ladang. Ya, maka bercocok tanamlah di dalamnya. Yang tak boleh tadi dari beduk subuh sampai ke aman habis maghrib sampai nak tersebut laju. Jadi pas dia dengar Ustaz tadi ngomong 30 hari itu tidak disentuh bininya. Nah, kacau. Kak balak 11. Itulah banyak laki-laki berjajan nyari perempuan lain. Nauzubillah min. Itu. Jadi kalau yang belum berkeluarga benar-benarlah nyari bini yang benar-benar memang sehidup semati. Jangan pas kau masuk sini tinggal kenyang. Dadah kakak. Giliran aku di sini kau tinggal ke? Giliran gaji sebesar apa unjuk kau sayang. Banyak oh ya Allah, curhat pokoknya. Banyak ya yang ditinggal ke bininya. Lanang itu 1 berbanding 10. Cari yang lain. Buktikan sama dia kalau dia nyesal. Iya, justru dia lebih nyesal juga. Bila perlu sudah keluar kakek, nikah lagi, cari yang lebih bagus. Nyesel dia nyeri ke kami. Ya, tapi kita tidak pacak nyala ke mereka juga. Ngapa mereka tinggal ke kita juga cukup tahu di ya, tapi yo lama bener. Ya kalau pacak kasih kesempatan deh kakak nih deh. Manusia tuh kata yang sembuh. Baca itu. Ya dah. Rayu-rayu, tepuk-tepuk di belakang. Ya Allah, tak perlu diajari ya. Tak besar kalau ini, ya. Insya-Allah. Tak besar kan? Kalau tak tahu aku yang besar apanya. Ya, penyalinya, apa besar kepala, tak tahu. Ya. Kemudian kapanilah orang mati dengan menggunakan kain kafan yang 3 helai
tadi hadis riwayat Abu Dawud 4061, hadis riwayat Tirmizi nomor 994. Ngapo ku tulis hadisnya, nomornya, mangko jelas baca kamu searching tadi di internet. Kalau kamu tidak boleh megang HP, mungkin ada yang magang ini megang HP. Oh benar Ustaz itu ngomong nomor hadisnya ini, riwayatnya ini. Ya, jadi kalau kita ngomong tuh apa hukumnya ini? Haram. Mana dalilnya? Pokoknya haram. Aduh Ustaz yang cak itu tuh nah kau ni menekak pulau bantah. Pokoknya haram. Aduh yang cak itu minta pin baru apa ngembang hebat. Allahu Akbar. Ustaz, dipanggil Ustaz. Muranian memang kalau dipanggil Ustaz di Isko apa? Di Palembang nih, apalagi di Indonesia ini. Kalau di Timur Tengah itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Ustadz itu sudah setara profesor. Ilmunya tinggi nih, itu panggil Ustadz. Guru ngaji di Palembang? Ustadz. Tukang azan dipanggil? Ustadz. Baru baca ngasih ilmu dikit baik? Ustadz. Internet, YouTube buka? Ustadz. Laptop habis? Murtad. Ada baru-baru ini kan Kiai Haji murtad Pak. Cari di TikTok nih. Aku udah galak nyebut umumnya, nggak boleh. Ya, murtad. Ya, nggak boleh juga inisial. Mentang-mentang masuk sini inisial, ingat kasih inisial. Ya, itu salah satunya. Karena apa tadi? Impitan eko tinjau sekian, kalau masuk agamaku ini nanya masa ini ada buah ini bini ditinggal ke, anak ditinggal ke, dia murtad. Nauzubillah min. Ya, oke. Lanjut. Dari Ummu Atiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami mengkafani putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 5 helai kain. Ya, tak baca cewek ini kan beda tubuhnya dengan cowok. Ya, perempuan ini beda dengan laki-laki. Banyak tumpuannya, jadi banyak lipetannya, banyak yang ditutupi. Aurat kita tuh siko tulang. Kalau laki-laki itu 1% auratnya, siko itulah. Aman perempuan 99% pakai baju. Aku galak marah kalau di sekolah. Oh, berjilbab, murid aku tuh pakai baju panjang tapi digulung sampai sini. Tutup aurat. Ya, jangan dipamer ke. Sekarang nak baca lagi. Sini. Pegang-pegang, deket-deket. Sini, tutup aurat. Nah, itu modus. Ya kan? Modus tak baca Pak. Sekarang Masya Allah, tabarakallah. Alam pinternya kau ni Allah. Anak siapa beri siapa dah. Tak baca lagi Pak. Kalau anak ini tak suka sama kita bisa diadukan pelecehan seksual. Ngeri kami ini jadi pendidik, jadi guru. Tak baca. Jadi kalau aku ngajar agama, cak inilah. Tak pakai apa nulis duduk lesehan di bawah, kursi meja pinggir ke, laptop nyala ke, apa proyektor hidup ke, cekrek sudah aja. Pertemuan pertama baca Al-Fatihah dulu, lurus ke baca Al-Fatihah. La tasihu sholatu illa bi fatihatil kitab. Sholat itu tidak sah kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi harus benar Fatihahnya. Ya. Saya orang Jawa, tapi tidak bisa. Alhamdulillah, biasanya alhamdu. Ada orang Jawa sini. Nah, banyak. Ya, sudah alhamdulillah jadi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Nah, ada yang suku lain tak baca-baca, bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Pede jadi imam, jadi makmum baik. Aku kalau ceramah, aku senang jadi
makmum daripada imam. Ngampu aku ni kadang galak pendupo. Ini rakaat berapa, ini rakaat berapa, ini rakaat berapa. Kalau sini kan 2 Bilal, 2 Bilal. Ada di masjid lain 4. Nah, di sini sudah apa Nah, ini rakaat berapa Nah, rakaat berapa Nah, mereka kadang lupa. Kalau jadi makmum lemak, tinggal meloi imam baik. Betul apa benar? Tapi kalau salah dosa tanggung dewek. Nah, katik dosa kau aku yang nanggung. Kau yang berbuat aku yang nanggung. Alah kelmakasan. Iya. Betul apa betul? Nah, ya. Jadi kalau untuk laki-laki tadi berapa helai bapak-bapak saudara? Kalau yang perempuan ya, hadis riwayat Abu Daud 3157, hadis riwayat Tirmizi nomor 996. Sekarang perlengkapannya. Nah, kita catat. Ya. Perlengkapannya. Laki-laki 3 lembar kain putih, perempuan 5 lembar kain putih. Ya, tidak ada lagi pakai izar, komis, khimar, itu tidak ada lagi. Itu sudah lebihnya dari itu. Ya, nah badan besar, kecil, pokoknya 5 lembar. Tapi kalau bayi, itu tadi balik ke hadis yang awal tadi 2 kan badannya terlalu kecil, belum besar, belum ada dosa. Ya. Lalu yang ketiga apa? Yang diperlengkapi kalau nak bungkus ke mayat? Kapas. Kemudian wewangian. Baru yang terakhir tali pengikat. Ya. Untuk ikat yang kaki sama untuk ikat yang pocongnya. Ya. Kita ulang perlengkapannya. Yang pertama apa tadi? Laki-laki 3 lembar kain putih. Yang kedua? Pinter. Ya. Yo, kakek pas terakhir ada door prize kakek. Tenang baik. Iya, ada dapat hadiahnya khusus dari dompet Pak Hermanto sama Pak Fikri. Iya, lah siap-siap itu nyari amplop untuk kamu. Iya, kakek kalau aku ngejawab soal, baca jawab, kakek ada hadiah. Iya, ya. Hadiahnya nginep 3 hari 3 malam. Nginep 3 hari 3 malam di mana? Kumpulan. Belum ada MOU tadi. Ya, yo, apa tadi? Kapas. Wewangian ringan, kemudian tali pengikat. Oke, baik. Ya. Sekarang langkah-langkahnya baru. Yang pertama apa tadi? Bentang ke kapannya bentang ke? Ya. 1, 2, 3. Bentang ke kalau. Ya. Yang 5 tadi untuk berapa? Wah. Urut dari bawah ke pucuk. Jangan dari pucuk ke bawah. Ya, dari bawah ke pucuk. Dari jangan pucuk ke bawah. Sudah itu taburi apa? Wangi-wangian. Sebanyak-banyaknya, semampunya beli. Ya. Makanya kalau belum mati ini siapkanlah alat-alatnya taruh. Paling tidak apa? Kain kapan, taruh di lemari. Ya. Agak beli wangian. Kemudian beli apa itu kalau untuk ditutup tuh apa? Kalau bahasa kami ngomong Jawanya tuh jare. Apa jare gitu Pak ya? Untuk kalau cewek tuh bekemben itu apa namanya itu? Kalau orang Jawa pakai koyo sewet itu apa ya? Kalau kemben tuh di sini kemben tuh. Kayak untuk nutupi mayat kain ya, kain yang panjang yang lirik-lirik batik itu ya. Nah, keluar kan ada logat Jawanya kan? Ya. Nah, itu untuk nutup mayat. Biasanya dipakai itu. Siap ke tiko jadilah ya. Dia omong ke sambung rumah. Oh, kalau aku mati ini alat-alat aku ya. Tiga ibunya juga ngomong, Pak, ini alat-alat aku. Oke, ya. Taburi wangi-wangian yang ringan. Yang kedua, letakkan jenazah. Nah,
kapar ke belan-belan. Ya. Jangan kapar pucuk lantai ya ini Pak. Bila perlu alas ke pakai kasur ya. Kemudian beri kapas pada yang berlobang-lobang. Apa yang pertama? Mulut. Yang kedua, hidung. Yang ketiga, telinga, ya atau kuping. Yang keempat, ya kemaluan bila diperlukan. Jika terpaksa harus ditutup ya. Ya, maaf, perempuan itu ada yang disunat, ada yang tidak disunat. Kalau wanita muslimah pasti disunat. Ya, kalau wanita yang tidak muslimah biasanya tidak disunat. Kapan wanita itu disunat? Biasanya sambil nendek antingan di kuping, betul ya? Yang punya anak gadis, yang punya cucu biasanya. Ya, kalau kemarin bini aku yang nganter ya, karena sama-sama cewek. Kalau yang sunat anakku yang ngantar. Ya. Supaya kenapa? Sedikit aja diambil, sekrek, potong dikit. Supaya apa? Maaf, kalau lancang tidak sopan, bila tidak terlalu birahinya terlalu tinggi. Kalau tidak disunat, nah itu tengoklah di luar negeri, bebas kan? Nah itu. Ya. Jadi kalau disunat itu mencegah supaya tidak terlalu tingkat tinggi birahinya. Kalau laki-laki wajib. Ya. Wajib. Bahkan seorang dokter yang non muslim saja mengatakan kalau sunat itu bagus untuk kesehatan. Iya, jangan sampai ada helm, tak lemak kalau helmnya tertutup. Iya, kamu masuk masjid pakai helm, mana terjenguk, tak lemak. Benar apa benar? Nah, iya. Ya, betul tak Pak? Nah, oke. Lanjut yang ketiga, bungkus berlapis. Laki-laki berapa lapis tadi kainnya? 3. Perempuan berapa? 5. Yang keempat, ikat 3 sampai 5 titik. Mulai dari kepala ke perut. Kemudian di perut ke perut. Baru di kaki ke perut. Apa kebet nih kalau bahasa Palembang? Bahasa Indonesia ikat ya. Kebet ya. Nah, itu tadi orang Jawa lah banyak hidup cukup inilah. Agak maklum baik ya. Oke, kalau orang Palembang dia mau ke Indonesia lah jauh bahasanya cak mana, mak mana, gimana. Nah, dah enak dengarnya ya. Ya. Yang pertama apa tadi langkah-langkahnya? Bentangkan kain kapan? Dari pucuk ke bawah atau dari bawah ke pucuk? Bagus, mantap. Yang kedua? Ya, letakkan jenazah, beri kapas yang mulut, hidung, kuping dan kemalu jika diperlukan. Yang ketiga? Bungkus berlapis. Laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar. Kemudian ikat bagian titik-titik itu 3 sampai 5. Mulai dari mana? Kepala, perut, kaki. Nah, itulah simpul dilepas saat dikubur atau dimakamkan. Jangan lupa dilepas tali pocong. Iya. Nah, Ustaz katanya kalau 40 hari itu masih berkeliling. Itu namanya setiap diri kita ini ada apa namanya? Jin apa namanya? Korin. Nah, jin korin itulah yang menyerupai kita. Kalau dia datang ngajak kebaikan, itulah jin korin kita. Misalnya, ya ibu ada utang 10 kilo beras di warung Mang Udin. Tolong bayar ke ya. Insya Allah itu korinnya bini kita. Tapi kalau misalnya, ya ibu lah meninggal, awas kau kawin lagi ya. Kemarin harta tuanya atas nama kau galau.
Waktu hidup dak kati atas nama aku. Maka pacak kau kawin lagi kan? Nah, itu iblis. Itu setan. Alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Paham? Oke, lanjut. Sekarang larangannya. Apa be larangannya? Lah jam berapa ini? 11. Hah? 11. Ah, tidak. Gua jam ni ya. Pikir kelapa Pak Hermanto, Pak Fikri. Iya. Palingnya mega-mega jadilah Iya. Aman kurang inilah tapalah kisiko-siko patungan, ya. Kapan putih bersih sederhana? Tidak perlu mahal. Ya, ini larangannya. Ya, standar larangannya. Harus warna kapannya putih, bersih dan sederhana. Berarti larangannya tidak boleh kotor, jangan yang terlalu mahal. Yang penting baca dipakai. Ya. Yang kedua, tidak berlebihan atau mewah tanpa tulisan di kapan. Kayak kamu tulis pula masih ada merek alisan. Apalagi merek baju. Hah? Oh, tulisan kredit. Oh ya. Atau lunas. Jangan. Jadi polos, tidak ada satu pun tulisan apapun, ya. Jadi apa tadi standar larangannya? Ya, tidak boleh kotor. Kapannya harus warna putih, sederhana. Yang kedua apa, Pak? Tidak berlebihan atau mewah. Terus katik tulisan sama sekali, mantap. Nah, insya Allah Bapak ini yang paling depan ini lengkap catatannya. Nah, yang belakang mana dengar nyontek lah sini. Karena hari terakhir ada postes sampai ini. Ya Pak ya, ada ujiannya kamu kaget terakhir. Nah, itu pacak dan tuku kamu keluar apa tidak? Antak-lantak lah kamu. Kamu dapat besar insya Allah cepat keluar. Ya, tapi habis ke dulu masa pacak bercul baik. Iya. Sekarang sudah itu mensolatkan jenazah. Nah, kalau mensolatkan ini tidak terlalu banyak. Nah, kita jelaskan. Ya, mensolatkan jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengikuti jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala, lalu mensolatkannya dan mengantarkannya sampai di kuburan, maka ia pulang dengan 2 qirot pahala. 2 qirot itu apa? 2 Jabal Uhud. Sebesar itulah pahala kita kalau kita nyolat ke sambil juga ngantar. Kalau cuma nyolat ke baik 1 qirot. Ya, kalau nganter baik. Sama kalau nganter baik 1 qirot. Kalau dua-duanya dapat 2 qirot. 2 qirot tadi apa? Sebesar Jabal Uhud. Bayanglah Jabal Uhud itu besar. Dah pernah tengok? Belum. Aku lah dugo tadi belum. Kalau lah sudah bingung aku tengok di mana aku ni. Dugo besar ni ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim 1325 sama 945. Itu perintahnya sholat sama nganter ke jenazah ya. Kemudian di hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 4 kali pada sholat jenazah. Kati ruku, kati sujud, kati tidal, kati duduk antara 2 sujud, kati tahiyat. Ya, kadang wong bingung tiba-tiba Allahu Akbar di rakaat kedua bingung ngapa ruku, mau nak kati ruku. Nah, berarti ilmunya kurang. Hadis riwayat apa? Kehormatan. Itu gawe-gawe orang yang sano itu ya. Hadis riwayat Muslim nomor 9556. Jadi ada berapa takbir? 4. Setiap takbir baca apa? Nah, ini yang kita harus ketahui ya. Dari Auf bin Malik radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salat jenazah, Allahumma ufir lahu. Kalau mayatnya lagi
warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Itu kalau mayatnya laki. Kalau mayatnya perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, itu. Jangan salah kakek. Ustaz, mana kalau yang itu yang cucok meong itu ya. Ya tengok dulu aman di sana ada Monas. Iya, caranya Allahumma ghfirlah lahu. Aman dalamnya bentuknya sumur, berarti Allahumma ghfir. Nah itu kan terbalik dunia nih kan. Yang laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi aduh. Sikok cucok, sikok tomboy, kira? Ketemu berdua kan, tengnya jadi itu, ya. Agak malam pertama berebut, sikok berebut bedak, sikok berebut yang lain, ya. Karena beda jenis kelamin, beda kepribadian dia, ya. Hadis riwayat Muslim nomor 963. Dari Abu Umamah bin Sahal, sunnah dalam sholat jenazah adalah setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Jangan takut salah, tak apa-apa, ngomong baik, tidak dimarahi, ya, cuma dibeneri. Jadi takbir pertama Allahu Akbar, bacanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya. Jangan pula Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin, sesak. Yo, katik bersuara takbir kedua sholawat pinter. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang nak pakai sayyidina boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Oke, hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1989. Tinggal takbir berapa yang belum? Takbir 3 sama takbir 4. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku sholat jenazah lalu membaca Al-Fatihah dengan suara lirih atau sir. Ya, aku lakukan itu agar kalian tahu kalau itu sunnah, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1335. Tidak boleh besar, pelankan. Ya, bukan kayak sholat isya, bukan kayak sholat maghrib atau subuh, pecah sholat zuhur sama sholat asar. Ya, sekarang syarat untuk nyolat ke jenazah. Nah, boleh catat yang ini. Satu, yang pertama suci. Ya. Kalau yang habis campur sama laki bini, boleh tak ngubur ke mayat? Nah, bersuci dulu. Ya. Diusahakan kalau baca yang ngubur ke mayat itu yang belum bercampur. Ya, kalau sudah ngerasa semalam bercampur, besoknya nak ngubur ke mayat, stop lah, tidak usah melo-melo. Ya. Kemudian menutup aurat. Angkonya kalau ada wong ngubur ke sholat ke mayat itu pakai kaos kutang, aku bilang tadi, itu boleh tak? Boleh, tapi tidak sopan. Sah tak sholatnya? Sah. Ngapa sah? Nutup aurat. Mana tutup tadi? Usut sampai ketek aurat tak? Tidak. Tapi pertanyaannya sopan atau tidak? Kemudian menghadap kiblat. Jenazah di depan jamaah. Nah, ini kiblatnya sini. Palanya kemana? Ke sana atau ke sana? Palanya kemana? Nah, lah bingung kan? Ada yang nunjuk ke sana, ada yang nunjuk ke sana, ada yang nunjuk ke sana. Mana palanya? Sampai tegak ke sana.
Aliran baru yang palanya ke sini. Mazhab mana kamu? Ya, aliran sesat. Palanya ke sini. Nah. Ya. Itu. Makanya kita biasanya kalau lagi duduk tidur di masjid tak boleh posisi tidurnya cak ini. Ya. Tidurnya mana? Palanya ke sana. Biar pacar ingat mati. Ya, makanya kalau ditulis di masjid-masjid itu dilarang tidur. Berarti yang dilarang tidur. Kalau guling-guling, aku udah ngomong nih. Emang udah mancing keributan tuh. Ya. Lanjut, posisi imam. Kalau mayatnya laki-laki, imamnya di mana? Betul, mantap, luar biasa. Kalau mayatnya perempuan, di perut. Tepuk tangan dulu, oh ya keluarga binaan, masya Allah, tabarakallah. Takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi keras lagi, Allahu Akbar. Puasanya kamu nih, aku puasa ini dah lemes, semangat. Cuman habis balik ini kan kayak mengas. Iya, balik ini terdede aku terkapang nih asli 2 jam. Iya, hijau tuh lah pokoknya 2 jam tuh. Jangan disamakan dengan 45 menit tadi. Iya, lanjut. Urutan takbir. Takbir pertama ulangi apa tadi bacanya? Mantap. Yang kedua, bagus. Yang ketiga, apa? Ya, doa untuk jenazah. Allahumma fir lahu tadi ya. Yang takbir keempat baca apa? Doa lagi, singkat baik, jangan panjang gino. Ya, doa kemana pengen baca kamu doa ke? Dah baca bahasa Arabnya, bahasa Indo. Ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Seperti infak, apalah sebagainya dia ampuni ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Telangkanlah kuburannya ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya di dunia ini ya Allah. Amin. Tidak akan dipelong imam. Gampang. Iya, aku ngomong saya itulah. Kalau misalnya sholat witir, usolli sunatas syafa' raka'ataini lillahi ta'ala. Makmum bingung apa dah? Sudah, dah usah bingung-bingung. Meloi imam. Dah baca juga komat amit sudah. Karena makmum itu meloi imam. Tapi kalau imam salah jangan di meloi, ingeti. Ya. Aku ngeri ini sedih nian Pak, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau ada orang jadi imam bacaannya kacau aku, ya Allah, sedih nian. PD nian jadi imam. Ngeri. Ya. Beberapa masjid ku ingati cak itulah. Kalau jadi imam tuh seleksi dulu. Kalau bagus boleh jadi imam. Kasih dia sertifikat, boleh jadi imam. Ya. Kemudian ditutup dengan salam. Ya. Berikutnya ketentuan. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tasyahud, semua berdiri kecuali uzur. Uzur itu apa Pak? Ya, misalnya kakinya lah kolesterol, asam urat, tak baca tegak. Ada yang sekarang sholat pakai kursi yang duduk boleh. Ya. Nah, kalau misalnya dia nak rukuk di sholat lain, mana rukuknya sampai duduknya di sholat? Allahu Akbar. Rukuknya mana? Allahu Akbar. Tunduk ke dikit. Sami Allahu liman hamidah. Kalau baca sujudnya Allahu Akbar. Kenal kan yang di sini. Tapi kalau tidak baca Allahu Akbar, tidak baca, perutnya kebesaran kan, susah gitu, mandek deh, mandek, baca, ya, itu, jadi yang perutnya besar, ya, kalau besar banyak makan tidak apa-apa, takutnya besar banyak makan duit haram, itu yang bahaya. Yang kedua, salam minimal sekali, kemana? Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak ke kiri juga?
boleh. Ya, jadi sekali boleh, 2 kali juga boleh. Ya. Yang terakhir, alhamdulillah akhirnya ngubur ke jenazah. Ya, ngubur ke jenazah. Hadisnya dulu kita baca ke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segerakanlah mengurus jenazah. Jika orang soleh, kalian menyegerakannya kepada kebaikan. Jika tidak, kalian meletakkan keburukan dari pundak kalian. Hadis Bukhari 1315, hadis riwayat Muslim 944. Jadi kalau ada mayat, jangan ditunggu sampai besok atau lusa. Kalau baca pagi tadi meninggal, langsunglah ba'da zuhur dikubur. Tak usah nak nunggu lama-lama. Itulah bedanya kita Yahudi, Nasrani, Majusi. Ya, Majusi itu apa? Penyembah api. Ya, itu salah satunya. Jadi, ya, paham? Jadi kalau ada tetangga kita yang meninggal, segerakanlah mandikan, segerakanlah kuburkan, jangan nunggu lama, ya. Oke, sebelum kita lanjut, aku nak ngasih game dulu, ya. Coba jawab. Cak mano caranya masuk ke gajah ke dalam kulkas? Buka kulkasnya, masuk ke gajahnya. Ya, yang kedua, cak mano caranya masuk ke badak ke dalam kulkas? Pinter. Buka kulkasnya, keluar ke gajahnya, masuk ke badaknya. Aman dua-duanya masuk, mana muat? Benar apa benar? Ya. Itu ada sebuah pesta di tengah hutan. Raja hutan ngundang seluruh binatang yang diundang hadir. Siapa yang kira-kira yang tidak hadir di dalam hutan? Badak. Ngapa badak? Karena ada di dalam hutan. Itu mahasiswa cerdas itu ya. Ya, sudah paham ya? Aku juga diundang ke dalam hutan. Ketemu dengan raja hutan, ngelewati sungai. Katanya sungai ini banyak buayanya, tapi aku alhamdulillah berhasil masuk ke dalam hutan tadi. Ngapa? Karena buayanya melok ke pesta. Tapi awalnya tadi ada helikopter mawa 100 sak semen, nyampak siko tinggal berapa? 99. Oke. Tadi mana cara masuk ke gajah ke dalam kulkas? Oke, mantap. Cak mana masuk ke badak ke dalam kulkas? Betul. Cak mana cara aku nyebrang ke tadi? Siapa yang tidak hadir ke pesta? Ngapa? Di dalam kulkas. Semua binatang diundang, termasuk aku diundang. Nyebrang ke sungai. Selamat. Siapa? Karena buayanya pergi ke pesta. Tiba-tiba aku sampai ke pesta. Aku nyampe tak ke pesta si raja hutan tadi? Tidak. Iya benar. Karena yang cerita di awal tadi, ketiban 1 sak semen berepung dari pojok mati.
Itu namanya cerita berurutan. Nyambung. Ya, supaya ngapo itu tes apa namanya ini? Otak kita mengasah otak kita. Apa yang diperintahkan itulah yang digawe-gawekan. Kalau tidak diminta jangan digawe-gawekan. Lanjut. Dari Hisham bin Amr, kagak ada lagi game-game yang lain. Dari Hisham bin Amir radhiyallahu an, perdalamlah kubur, lebarkanlah dan perbaguslah. Hadis riwayat Abu Dawud 3215, hadis riwayat Tirmizi 1046. Jadi kubur itu dibuat dalam berapa meter? Berapa meter? 2, betul. Lebarnya berapa? 1, betul. Ya, itu. Jadi 2 kali 1. Perbaguslah, maksudnya perbaguslah. Boleh dibuat sampai ada atap, berlebihan dikasih leher. Nah, iya betul. Cukup kasih kayu cekrek, namo almarhum. Jangan dulu profesor, doktor, kiai, haji, ujung-ujung ustad, Joko, Priyono, Saputra, MPD, sudahlah hilang galau itu. Lah singkat jadi ALM, almarhum. Jangan bangga titel banyak. Betul apa betul? Aku pernah ngomong di sini. Kalau uang ilmunya tinggi, banyak ilmunya, hebat, biasanya adabnya kurang. Betul? Tapi kalau adabnya tinggi, hebat adabnya, pintar cerdas adabnya, pasti ilmunya tinggi. Karena dia belajar dari ilmu padi. Jingok padi itu makin berisi, dia makin merun. Beda dengan pohon kelapa, makin tinggi pohon kelapa tuh, makin tinggi juga angin yang akan Nah, makanya hati-hati di bawah pohon kelapa. Iya, kau duduk-duduk, sender-sender, tak sengaja, pada belum ajalnya kan? Iya, terlepuk, mati. Viral langsung kan di Sumek. Ya, misalnya, Lanjut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, lahat itu untuk kami umat Islam, sedangkan syak itu selain kami. Ustaz, apa bedanya antara lahat sama syak? Hadis riwayat Abu Dawud 3213, hadis riwayat Tirmizi 1045. Kalau lahat itu lubang sampingnya yang menghadap kiblat. Kalau kita saat ini ada di sini dibuat lubang, ya. Nah, untuk naruh ini. Akhir baru ditutupi dengan papan. Nah, itu kalau untuk Islam kayak itu. Tapi kalau yang lebih dari Islam itu lubangnya di tengah. Tidak tahu untuk apa yang di tengah, tidak nanti juga. Ya, maka boleh apa namanya? Tapi kalau tanahnya tidak memungkinkan untuk kepala ditaruh di situ, ya apa boleh buat. Ini karena kalau kan banyak numpuk kan, numpuk. Makanya kalau orang di daerah-daerah itu biasanya dia beli satu kapling, ya, satu kapling untuk satu keluarga, atau misalnya sekomplek. Woi, kita patungan, beli tanah sebelah sana, berapa? 100 juta. Nah, bagi 100 juta untuk 100 rumah, berarti seko kap itu 1 juta. Nah, cerdas mereka orang daerah-daerah itu, mikir mati juga deh, ya. Kalau habis panen, ya, habis panen kiri, habis panen kiri, karena persiapan untuk mati, ya. Kalau syak tadi lubang tengah boleh bila tanah tidak memungkinkan, ya. Kemudian lanjutnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW menghadap kiblat ketika menguburkan jenazah. Ini kiblatnya, jadi menguburkannya kayak ini. Naruh, jangan saya. Makanya yang dari pucuk ngubur ke bawah. Yang ke bawah itu ngadep kiblat.
ya. Makanya tadi kalau ada apa layar tadi lemah videonya ku tampil ke ya. Jadi kalau kapan-kapan ada kesempatan lagi Paca ketemu lagi kayak video sama ini saya serahkan ke Pak Chandra. Kalau ada kesempatan bisa di review ulang, review tuh disetel ulang lagi ya, dipelajar ulang ya. Tapi mudah-mudahan ini dasar-dasarnya bisa ya. Kemudian di hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an, jika Rasulullah SAW letakkan jenazah di kubur, beliau membaca apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Mantap ya. Lah tahu dia udah siap tak mati tadi kan? Jadi hafal. Ya, bismillah kita bareng-bareng coba. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kurang keras. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ustaz, apa artinya bismillah itu dengan nama Allah? Ya, wa ala dan wa ala millati dan atas agama Rasulillah, agama Rasul Allah atau utusan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3213. Hadis lain dari Utsman bin Affan, setelah menguburkan jenazah Nabi SAW bersabda, mohonkan ampun untuk saudara kalian dan mintakan keteguhan baginya karena sekarang ia sedang ditanya. Begitu sudah selesai ngubur ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mulai datang namanya malaikat Munkar dan Nakir. Langsung tanya, man rabbuka? Rabbi Allah. Siapa Tuhan? Tahu. Harus baca, dah baca sana pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Iya, makanya belajar bahasa Arab pakai. Ini lagi ada bocorannya. Iya. Man Rabb? Siapa Tuhanmu? Bukannya sopo Tuhanmu, tidak ada. Sopo jenenge, tidak ada. Ya. Yang kedua, man rabbuka, kemudian man nabi juga. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinuka, apa agamamu? Dinil Islam. Aina kiblatuka? Ka'bah. Kiblati Ka'bah. Selebihnya tanya ke Mano Halto. Makanya berbanggalah yang miskin. Ngapa Ustaz? Tak banyak tanya malaikat. Kau ganti Halto, tanya mana? Iya, kalau wong kaya, banyak. Dia tidak nyawab ini. Nyawab ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu di mana ditutup mulut, dikunci, dan berbicara tangan, dan bersaksilah kaki atas apa yang mereka Betul. Sinilah untuk nempanya. Nempa apa? Dosa kita habis-habisilah di sini. Ya, keluar jadi orang yang barulah lagi. Jangan ulangi perbuatan yang sama. Hanya orang bodoh lah tahu lewat sini ada lubang bakal nyampak, lewat lagi. BUBU YAYN lo.
Ya, apa? B U B Y A Y A N. Lo. Lo tahu lewat situ ada lubang, masih dilewati nyampe. Besok ngulang lagi. B U B Y A Y A N. Lo. Ya. Oke. Hadis riwayat Daud nomor 3221. Sekarang persiapan untuk kubur. Utamakan modelnya model lahat. Apa lahat tadi? Lubang kiblatnya di samping. Kan pala itu kan tidak saini mayat itu kan? Saini kan? Nah, ini ada lubang untuk palanya nagu. Karena ini kalau saini sudah tidak baca, palanya tinggal saini. Ya, betul. Nah, itu ya. Kubur cukup dalam dan rapi, jangan basing-basing. Ya. Nah, ya, jangan basing-basing. Dalam berapa tadi kedalamannya? 2 meter. Lebarnya berapa? 1 meter. Rapi ke? Ngapa 2 meter? Biar tak bau. Kedua, dia ada dimakan binatang buas. Binatangnya biasa ngomong, kalau tak binatang bukannya ngomong gakul, binatang gitu. Iyo. Aku kalau merajuk balik ini. Iya, tapi dah galak balik kalau belum terima. Aku dah kau yang terima blok kalau kata duitnya. Yang penting, nah pinter. Iya. Oh Ustaz ini awak lalu gaji dari negara masih nah ini. Boleh tak nerima macam itu? Boleh. Berdosa tak? Tidak. Yang berdosa itu undang Ustaz tidak ngejuk apa-apa. Mana Pak Chandra? Oke, baik. Terus langkah-langkahnya apa baik? Nah, cak mana cara kita dari mawaknya gotong apa gotong tu? Ya mawak ya gotong mayat. Turunkan jenazah sambil membaca apa tadi? Bismillahi wa ala millati Rasul. Kemudian yang kedua baringkan miring ke kanan. Wajahnya ke kiblat. Lepaskan ikatan. Wah, kafannya tadi bocor. Kalau udah dilepaskan apa boleh? Tadi katanya apa? Ngantuk. Ya, itu memang gawe setan iblis itu cak itulah nakut-nakuti. Kalau kita percaya cak itu, ya itu gawenya iblis setan. Ini ya. Ya. Kalau kita takut lewat di situ, oh jangan lewat situ, seram banyak hantunya. Kau lewat situ ketakutan, aku lewat situ biasa baik. Ya, karena apa? Lebih serem aku daripada setan. Jadi tidak ada istilah cak itu tuh. Ya, lewat-lewat baik. Ya, jangan membuat diri itu takut sendiri. Ya, yang ketiga. Tutup lahat tadi, timbun dengan tanah, bentuk gundukan sederhana, jangan tinggi gina. Ya, kalau tinggi gina itu pecah agama teman kita, saudara kita agama lain sampai tinggi. Tapi mayatnya tidak dalam 2 meter. Ini tanah, nah ini mayatnya inilah. Oh tinggi yo. Makanya mudah dicabai-cabai oleh binatang buas. Terus tadi baunya kemana sampai dihias, dikasih keramik, dibentuk-bentuk, apa namanya, rumah, dikasih pintu, dikasih gembok. La ilaha illallah. Nah, jangan sampai cair dunia. Ya, kalau kamu pergi ke Timur Tengah sana, tidak pernah nemu yang cair itu. Cukup ada kuburan, kemudian ada kayu baik kasih nama. Nah, ini nama. Ya. Lanjut, doa bersama setelah penguburan. Ya, jadi jangan sudah selesai berencul baik. Kita doakan dulu. Siapa tahu balik dari sini kita pula yang mati kan? Ya, kita tidak tahu. Nah, kita didoakan. Ore makan ayam kecap malam ini. Ore buncis.
hati pelo sama dan sebagainya, ya tak? Boleh tak itu? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40, 100 dan sebagainya setahun, boleh tak? Kalau ada duitnya, boleh. Yang tak boleh itu kata duit sampai ngutang. Ini tradisi yang kita banyak salah nih. Seharusnya kita nih yang bantu ahli musibah. Jangan sampai ahli musibah itu ada apa namanya ngidup ke ase. Ya, tapi kalau wong kaya dia nak bersedekah diniatkan untuk orang yang meninggal, boleh tak? Boleh. Intinya jangan sampai kita berhutang. Larangan. Tidak boleh membangun kubur berlebihan, apalagi lagi dihias hias. Nah, itu boleh. Harga mati itu. Kati tawal teman awal lagi. Ya, cukup ala kadarnya baik. Terus tidak duduk atau menginjak kubur. Nah, kalau kita yasinan baca yasin, duduk ini cara tidak baik. Iya, pucuk kuburan juga boleh. Awalnya ngeleseh. Makanya biasanya kita galang bawa apa? Tiga ngelaso tiga. Nah, itu lebih abdol. Ya, bawa kembang pun tak kate ajarannya. Ya, bawa air tak kate ajarannya. Ajarannya apa? Cuman baca ke doa. Jangan sampai terbalik. Kita yang minta doa. Ada banyak, Pak. Benar tak? Aku misalnya anak, bapak aku meninggal, aku nak tes PNS. Ya, ayah kan sekarang lah dikubur. Tolong ya doa ke aku ya. Besok aku nak tes PNS. Kalau doa kamu tuh mujarab, baca lulus aku tes PNS. Wong yang mati itu yang didoa ke, bukan kita minta doa ke dari wong yang mati. Oh Ustaz kasar nih, Ustaz mati, meninggal. Ya. Meninggal. Apa? Meninggal. Aku kalau ceramah baik suaranya keras menggelegar, ya, supaya tidak ngantuk, supaya hidup suasananya. Kalau lagi ngobrol, oh masya Allah, lembut, halus, saya pikir, ya, lembut kalau ngomong, tidak bentak-bentak keras-keras saya ini dah. Coba kalau aku ceramah tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, itu kalau yang ini lemah ini, duduknya di sini kalau kata yang nyender, ya hebat. Ya. Itulah perbedaan jamaah muda dengan tua. Kalau jamaah muda dia duduknya di tengah, baunya minyak wangi. Kalau jamaah tua duduknya nyender, baunya minyak angin. Nah, taulah dewe apa dah kalau nyender mana wongnya. Rasul dewe, ya. Nah, yang terakhir sebelum nutup ini, ya kita jago kebersihan, juga jago keamanan, ketenangan, dan juga etika dari 4 tadi. Yang pertama gunakan APD. Apa APD itu? Pecak sarung tangan, ya, masker jika perlu. Kalau ngerasa berdua nak jijik mak mano pakai masker. Ya. Yang kedua jaga ketenangan, tidak boleh bercanda dan tidak boleh berisik. Ya. Apalagi tahun baru awal tadi aku ngeringan, Pak. Aman tahun baru tuh, tahun baru yang 1 Januari, apa bunyi kalau malam tuh? Berentung, benar tak? Nah, aku ngerinya apa? Malaikat peniup sangkakala tuh bangun. Gaga kita ngidupi percun. Duar, kata malaikat, alat berisiknya. Nah, tiupnya, nah, kau kaji kita asli. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah itu duduk, sholat taubat, zikir, banyak-banyak baca Al-Qur'an. Kalau tahun baru Hijriah, nah ada kelalom
lomba. Kalau zaman kita kecil-kecil dulu ada lomba biasanya ya. Busana muslim, kaligrafi, nuanoi, lomba azan. Nah, sekarang banyak kurang. Tapi kalau sini aku yakin di sini selalu mengadakan terus. Karena tiap tahun aku selalu diundang terus, ya. Tak baca, ada orang dalam. Iya. Kekuatan orang dalam tuh hebatnya memang. Iya. Kalau kata Chandra tak baca aku ke sini. Yo, Chandra tuh murid aku dulu. Iya. Kalau dulu kan, oh yo. Sekarang beda, Pak. Kalau dia telepon, oh iya, kurang ajar. Terbalik lagi sekarang, ya. Tapi itulah, kalau untuk lapas, insya Allah selagi napas masih ada, sehat, bugar, datang. Buktinya waktu hari berapa? Hari ketiga atau keempat? Tiga ya. Aku terawih sini sampai duduk. Itulah demam, lah kerian kalau kamu tak tahu iyo koyok cabai kalau belakang ni. Tapi karena lah jadwal tadi tak mungkin nak ngomong. Aku dah baca data. Nah, siapa nak gantikannya? Kalau ada gantikan, alhamdulillah. Apa jangan buat uang repot ya. Lalu terakhir, hormati keluarga jenazah dan adat setempat selama tidak melanggar syariat. Ya, jangan basing-basing berkata kalau misalnya ngapo meninggal, tak usah lagi sakit yo, sudah tak usah. Kalau aku ditanya cak itu apa jawabannya? Habis kontrak. Pendek kan? Iya. Kalau ditanya ngapo meninggal, sakit, panjang nggak? Sakit apa? Nanti lagi ngapo? Nah, kebanyakan makan ini. Kalau ngomong ngapo meninggal, habis kontrak, diam. Ya, itu. Jadi kalau nak banyak-banyak ingat mati, jingoklah sering-sering datang ke rumah sakit. Banyak uang pakai apa itu? Oksigen. Mayal oksigen tuh kita gratis ya. Mudah-mudahan bermanfaat majelis kita ini. Kita tutup dengan doa tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kata-kata yang benar dari apa yang kami bicarakan ini, insyaallah itu semuanya datangnya dari Allah. Kalau ada yang datang dan salah-salah silap kata perbuatan, mohon dimaafkan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Ya, itu semata-mata datangnya dari saya. Tidak ada niat untuk menyakiti, hanya supaya suasana kita hidup nyaman dan tenang. Mudah-mudahan bahagia galau-galau. Mudah-mudahan puasa kita hari ini lebih baik lagi. Mudah-mudahan segera ada kaki dapat amnesti pada saat Idul Fitri. Biasanya cak itu yang Pak Mete ya, ada yang dapat amnesti. Kalau tahun kemarin aku alhamdulillah diundang di sini, ada yang dapat amnesti. Ini bebas, alhamdulillah, masya Allah. Rasa bangga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.